Permisi Bu, Iya. saya mau menebus resep obat dari dokter. Oh ya, coba saya lihat dulu ya Pak. Tolong dilihat stok obat kita ada nggak ini? Siap. Sebenarnya Bapak sakit apa? Nggak tahu nih Bu, saya sakit batuk nggak sembuh-sembuh. Dan saya juga takut nih kalau kena corona. Jangan khawatir Pak, batuk yang berlebihan itu belum tentu kena virus corona loh. Buat dokter, Iya? kok saya rasa obat di resep ini agak aneh ya? Sudah saya cari-cari di stok obat nggak ada tuh. Coba ya, saya lihat dulu. Sepertinya resep ini mengandung mujizat loh. Hah? Mujizat Mujizat apa? apa? Pada penasaran ya? Kalau penasaran, yuk kita saksikan mujizatnya di ibadah anak online Betani Solo. Pada Minggu 17 Januari 2021 jam 12 siang di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Wah, Kak Abel, lagi ngapain Kak? Lagi joget kan? Nah, kenapa itu? Loh, hari ini kan ada pesta tahun baru. Oh iya, pesta tahun baru. Pantesan kita buat kayak gini. Iya. Pakai topeng segala juga. Oke. Ya udah, sambil kita berpesta, kita sapa adik-adik di rumah. Shalom. Bagaimana nih kabarnya adik-adik yang di rumah? Pasti sehat-sehat kan? Tentunya dong kayak kita sehat-sehat semua. Iya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kali ini, mari kita berdoa dulu. Nah, doa akan dipimpin oleh teman kita yang ada di rumah. Silakan. Shalom, selamat siang teman-teman. Sebelum kita mengikuti ibadah anak, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu dan juga berkati teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Setelah kita berdoa, kita akan memuji Tuhan. Iya. Jangan lupa kita harus puji Tuhan dengan semangat. Iya, karena kita di tahun yang baru, tentunya harus semangat yang baru juga Iya. dari sebelumnya. Oke, silakan. Shalom teman-teman. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama ya.
Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya berharap, Engkau sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam. Yeay! Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Yesusku, oh Yesusku. Oh Yesusku. Yeay! Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu ini.
Shalom semuanya. Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Di tahun yang baru kita harus mempunyai semangat yang baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Yeni mengajak kalian untuk berdoa dulu yuk. Sikap doa yang baik ya anak-anak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu, biar Tuhan sendiri yang akan mengurapi, Tuhan sendiri yang akan memimpin semua dan semuanya. Tuhan, firman ini biarlah menjadi berkat bagi anak-anak di Gereja Betani Solo Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kerajaan surga diumpamakan seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja menyuruh hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang untuk datang ke perjamuan kawin, tapi mereka tidak mau datang. Raja menyuruh lagi hamba yang lain, katakanlah kepada orang yang diundang itu, lihat, aku sudah menyiapkan bagi mereka lembu jantan dan ternak piaraanku sudah disembelih, dan semuanya sudah siap, datanglah ke perjamuan kawin. Tapi mereka tidak menghiraukannya. Yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Raja menjadi sangat marah. Ia menyuruh pasukannya untuk pergi membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Lalu raja berkata kepada hambanya, perjamuan kawin sudah siap, tapi yang diundang tidak mau datang. Pergilah ke jalan-jalan dan undanglah setiap orang yang dijumpai ke perjamuan kawin. Para hamba pun pergi ke jalanan dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai, yang baik dan yang jahat, sehingga ruangan pesta penuh dengan tamu. Tapi ketika raja menemui para tamu, ia melihat seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Lalu ia berkata kepadanya, saudara, bagaimana kamu bisa masuk kemari tanpa memakai pakaian pesta? Dan orang itu tidak bisa menjawabnya. Lalu raja berkata kepada hambanya, ikatlah tangan dan kakinya dan buanglah dia ke dalam kegelapan di mana ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Yeni. Bu Yeni di sini akan menceritakan sebuah cerita yang Ibu ambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14 yang berjudul Tuhan mengundang siapapun untuk masuk ke jamuan pesta. Ada seorang raja adik-adik yang akan mengadakan pesta untuk anak-anaknya. Raja ini mengundang semua orang untuk masuk ke dalam pesta. Hamba-hambanya diberitahukan kepada semuanya untuk memanggil orang-orang untuk bergabung di pesta anak raja ini. Tapi apa adik-adik? Banyak orang yang tidak mau untuk datang di pesta perjamuan raja ini. Mereka malah ada yang pergi ke ladang, mereka malah pergi ke mengurusi bisnisnya, mereka ada yang pergi dengan usahanya sendiri-sendiri. Mereka pada tidak mau adik-adik, tetapi raja ini tetap bilang kepada hamba-hambanya, bilang kepada orang-orang supaya mereka untuk datang ke pesta anak raja, karena di sana banyak hidangan yang sudah disediakan. Ada lembu-lembu jantan, ada semua ternak-ternak yang dia miliki sudah disembelih dan dihidangkannya. Tapi apa ada adik-adik? Semuanya pada tidak mau. Bahkan hamba-hambanya ini dianiaya oleh orang-orang yang sudah diundang raja. Mereka ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dianiaya. Nah, disitulah adik-adik raja pun murka. Akhirnya raja pun marah kepada orang-orang yang sudah menganiaya hamba-hambanya ini. Maka raja pun mengarahkan semua pasukannya untuk menangkap semua orang-orang yang sudah menganiaya, sudah membunuh hamba-hambanya ini. Dan raja pun berkata kepada mereka, orang-orang ini tidak layak untuk masuk ke dalam perjamuan pesta. Nah, adik-adik tentunya sudah pernah pergi ke pesta ya adik-adik. Kalau pergi ke pesta, adik-adik memakai baju apa ya? Yang bagus atau yang jelek?
tentunya yang bagus ya adik-adik, maka bajunya itu harus bagus, rapi dan bersih biar dilihat orang enak. Makanya daripada itu Tuhan Yesus juga berkata kepada anak-anaknya supaya kita hidup dengan baik kepada semua orang ya adik-adik. Nah di sini adik-adik, raja setelah marah kepada semua orang-orang yang undangannya ini, maka raja pun juga membinasakan kota tersebut, dibakarnya kota itu karena mereka tidak berkenan kepada raja. Akhirnya raja pun bilang kepada hamba-hambanya yang lain supaya untuk mereka memanggil semua orang-orang yang dijumpai di jalanan, di persimpangan jalan, mereka pada disuruh dipanggil untuk pergi ke pesta anak raja. Baik ada orang yang jahat, ada orang yang baik, semuanya raja pun berkenan untuk mereka untuk masuk ke dalam pesta raja. Tetapi apa adik-adik, waktu raja masuk ke dalam ruangan itu, karena ruangan sudah penuh dan pesta sudah segera mulai, raja pun melihat ada seorang yang tidak mengenakan baju pesta. Mereka mengenakan bajunya itu seadanya, terus nggak ada bagusnya ya adik-adik ya. Semuanya bajunya itu tidak layak untuk pergi untuk ke pesta. Makanya raja pun menegur. Kenapa saudara tidak mengenakan baju pesta? Saudara kan ikut ke perjamuan pesta raja, tetapi mengapa tidak mengenakan baju pesta? Orang itu pun diam saja adik-adik, dia tidak bilang apa-apa dan dia cuma diam dan menundukkan kepala. Dan akhirnya raja pun bilang kepada hambanya, ikat tangan dan kakinya dan campakkan dia ke dalam lubang yang paling kelam, paling gelap lah. Adik-adik, di sini yang dimaksud baju, yang dimaksud pakaian ini adalah sikap kita ya adik-adik, hati kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita dimanapun kita berada, supaya ucapan kita itu menjadi berkat bagi semua orang. Ucapan kita itu menjadi enak didengarkan oleh semua orang. Sikap kita, kalau sikap kita tidak baik, maka baju yang kita pakai, pakaian yang kita kenakan juga tidak akan layak di hadapan Tuhan, dan semuanya itu akan kelihatan kotor, kelihatan jelek, kelihatan banyak noda. Tetapi kalau kita melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, supaya kita taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, menghormati sesama, kita sayang kepada semua orang, maka kita akan mempunyai pakaian yang baik, mempunyai pakaian yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan selalu mengajarkan Tuhan di dalam Injil Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah adik-adik, di dalam Injil Matius mengatakan bahwa kita itu harus menjadi terang bagi semua orang, menjadi berkat bagi semua orang. Maka hidup kita akan selalu dalam pimpinan Tuhan. Dan di dalam Matius 22 ayat 14 berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Maka adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang dipanggil dan juga yang dipilih oleh Tuhan untuk melebarkan kerajaan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Meskipun adik-adik masih kecil, tapi tidak menutup kemungkinan adik-adik akan dipakai Tuhan untuk luar biasa, untuk kemuliaannya. Adik-adik punya talenta apa? Semuanya itu berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati adik-adik. Terima kasih adik-adik, shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi anak-anak ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi terang-terang-Mu, biarlah mereka menjadi berkat bagi semua orang.
di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati dalam sekolah mereka, dalam masa depan mereka, dalam keluarga mereka, dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati di dalam apapun yang mereka kerjakan supaya mereka berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, firmannya bagaimana Kak Abel? Wah, sangat memberkati sekali ya kan? Oke, tentunya. Nah, setelah ini akan ada aktivitas. Aktivitas kita apa Kak? Membuat topeng. Iya. Iya. Jadi, selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya. Pada hari ini kita akan bikin aktivitas lagi nih. Apa Kak? Aktivitasnya adalah membuat topeng wajah. Ya. Yoi. Bahannya apa aja nih Kak Abel? Bahannya yang kita butuhkan ada 2 pola. Yang Dua satu pola. besar, yang satu kecil. Oke. Nah, lalu ada kertas warna merah, kertas warna emas, Iya. sedotan, lem dan gunting. Oke. Kertasnya dari apa nih Kak? Ini dari kertas karton ya. Oke, kertas karton. Nah, pertama-tama kita tempelkan yang besar ke kertas warna emas. Kita tempel lalu kita gunting sesuai polanya. Kita gunting. Nah, kalau sudah, gantian yang satunya yang kecil kita tempelkan ke kertas warna merah. Seperti ini. Lalu kita gunting juga. Nah, kalau sudah selesai, semuanya kita tempel jadi satu. Lalu kita tambahkan juga sedotan, nah jadi seperti ini. Oke. Jadinya seperti itu ya adik-adik. Sekarang kalau sudah dikerjakan diapain nih Kak? Nah, kalau sudah dikerjakan, kalian post kemudian tag di @ibadahAnak_Betani_Solo. Oke. Sampai di sini dulu cuma kita. Dadah. Dadah. Oke, sesudah kalian menyaksikan ini, Jangan lupa untuk dikerjakan. Kemudian Oke. kalian post lalu tag di @ibadahAnak_Betani_Solo. iya tentunya. Dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih pada para volunteer yang sudah membantu ibadah kali ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti ibadah berikutnya. Kapan nih Kak? Setiap hari Minggu jam 12 siang Ya. di channel Ibadah Anak Betani Solo. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe Like dan share. ke teman-teman kalian, Ya. ke keluarga, ke semuanya. Oke, biar bisa ibadah bersama-sama. Oke. Tentunya untuk adik-adik yang di rumah jangan lupa untuk jaga. Kesehatan, minum vitamin dan tidur yang cukup. Oke, sampai sini dulu jumpa kita kali ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah. Dadah.